Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, pagi ini ya sudah berada di kebun dan sedang hari ini plannya itu kita mau penggemburan tanah dan penanaman ke dalam planter bag beberapa bibit alpukat yang belum sempat kita tanam karena untuk pipa dan saluran airnya belum terpasang. Baiknya teman-teman ya, hari ini ya tanaman durian berumur 1 tahun tanam, jadi sudah cukup lumayan tinggi. Dulu bibitnya itu kalau tidak salah 1,5 meter ya, 1,5 meter. Dan apa namanya itu, ini satu-satunya pohon durian yang perawatan tanahnya kita lakukan rutin. Jadi saya pakai perbandingan antara durian yang tanahnya kita gemburkan dan durian yang tanahnya tidak kita gemburkan. Karena kami terutama di desa ini ya, dari adat kami, dari keturunan, artinya dari orang-orang tua zaman dahulu tuh, kalau menanam durian itu katanya paling gampang. Karena sekali tanam durian itu tanahnya tidak boleh diganggu, tidak boleh digemburkan, jadi didiamkan saja. Jadi itu mitos yang selama ini berkembang di desa kami. Ya, dari dulu saya nanam durian itu memang tidak pernah digemburkan, tidak pernah dirabuk ya, karena mungkin saat itu unsur hara di kebun kita itu masih terjaga dengan baik. Tapi karena seiring perkembangan zaman ya memang harus dirawat, jadi mitos itu bisa kita patahkan ya. Jadi beberapa itu yang tidak saya lakukan penggemburan terus pemupukan itu pertumbuhannya stagnan dia, tidak seperti ini. Dia udah cukup tinggi ya, hampir kalau dilihat itu hampir 3 meteran. Dari hanya setinggi saya sekitar 170, sekarang udah cukup tinggi dan sudah kami lakukan pemilihan batang. Jadi kita lakukan pruning, mana-mana cabang yang akan kita tempatkan kelak untuk berbuah. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, saya sudah lakukan penggemburan beberapa kali. Terus sebelahnya saya isi kohe kambing, sudah selesai. Dan ini nanti tahap pembersihan. Dan ini ya, kita ada upgrade yang namanya sistem ininya, apa namanya tuh, sprinkle-nya. Dulu saya pakai yang hitam, terus saya ganti lagi. Karena apa? Setelah trial, kalau yang pakai yang hitam, pakai kabel PE itu dia mungkin hanya untuk tanaman-tanaman kecil kayak sayur-sayuran. Tapi untuk durian ini karena satu radius dari sprinkle yang hitam itu dia kecil paling cuma beberapa sentimeter itu. Terus saya harus pindah-pindah dia. Karena apa? Satu tempat itu basah, satu tempat itu tidak. Jadi kadang saya harus cabut, saya pindahkan lagi ke posisi yang tidak ini, yang masih kering. Jadi kalau terus saya ganti dengan sprinkle ini. Ya, teman-teman lihat. Jadi dia lebih jauh ininya. Terus saya pakai stop kran juga, jadi bisa kita atur karena dia masih radiusnya kecil. Jadi airnya tuh saya agak kecilkan. Jadi ini radiusnya bisa sampai 3 meter kalau saya buka full. Karena kedepannya ini pasti akan terus lebar ya, terus lebar, tidak fokus di batang. Jadi nanti airnya bisa lebih jauh lagi. Jadi sebagian besar sudah saya ganti dan sprinkle itu saya tinggalkan. Jadi semuanya kita akan plankan untuk ganti seperti ini, lebih simpel.
Nah, terus lagi satu kelemahannya yang hitam ini, walaupun di atas itu kita sudah pasang filter, dia kadang-kadang mampet. Jadi mampet ini untuk bersihkannya itu lumayan susah, karena saya harus cabut yang selangnya pakai korek dibakar, karena dia cukup keras masuknya. Jadi harus dibakar dulu biar bisa keluar, kecabut. Kotorannya kita bersihkan, kita masukkan lagi. Jadi agak-agak ribet juga. Kalau yang ini sudah pakai seminggu tuh, teman-teman cukup kalau misalnya mampet, cukup putar aja dia tuh. Putar jadi lebih besar, jadi yang kotoran-kotoran kecil itu keluar, kita bisa tutup lagi. Jadi lebih simpel. Oke. Bisa dilihat ya. Iya. Ya, untuk kelas, kalau dibilang kelas pemula, saya baru trial lagi, baru aktif lagi di durian. Bagi saya ini sudah sangat luar biasa ya. Sekarang proses penggemburan, terus habis itu minggu depan kita lakukan penyemprotan dengan insek, fungisida, vitamin daun, dan satu lagi itu perekat. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita ya sambil mengisi liburan, setidaknya bisa bermanfaatnya. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Intinya air sekali lagi di musim kemarau ini. Ketika air itu sudah cukup, maka kita jamin pasti terubus. Ya, kita jamin pasti terubus, dan setelah itu baru melakukan dengan rabuknya, dengan penggemburan tanahnya. Ya, ini beberapa bibit duri hitam yang belum sempat saya tanam. Kondisi kebun juga ya saya bersihkan di sekitar di sekitar tanaman aja, belum sampai melebar. Aligator dulu ini saya kira mati, tapi akhirnya bisa hidup lagi. Lihat ya teman-teman ya. Oke. Jadi besar kecilnya itu gampang kita aturnya. Ini durian kani yang dulu sama sekali tidak mau terubus. Ya, karena itu tadi saya Oke, sorry tadi keputus. Ya, yang dulu durian ini sama sekali tidak mau dia mengeluarkan terubus karena keterlambatan penyiraman. Saya hanya bisa melakukan seminggu sekali, dan itu pun tidak full. Ya, sekarang sudah mulai terubus, dan kemarin sudah saya lakukan pruning tipis-tipis ya. Jadi batang yang berbentuk V kita potong, kita buat ke samping. Jadi batang yang mengarah ke atas itu saya potong dan saya sisakan untuk ke samping. Lihat ya, kecil, dan di atas teman-teman bisa lihat. Nah, dia sudah mulai terubus sekarang. Karena apa? Ya, airnya terjaga. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini sudah saya ganti juga. Ganti ini karena terlalu. Ya, jadi bisa lebih gampang diaturnya. Jadi kalau kita membesarkan bisa lebih jauh ya. Siap ya. Nyari ini nanti kita sambung lagi dengan video yang lain. Next, lanjut ya. Oke, ini pohon alpukat yang baru kemarin saya tanam. Jadi sengaja stiknya saya lebih tinggikan agar air yang digunakan itu bisa lebih sedikit dan mancarnya lebih
lebih luas lagi. Jadi lihat ya, jadi tingginya paling baru 50 cm untuk alpukat Mickey ini. Jadi saya rubah semua sistemnya yang menggunakan selang PE 7 mili. Saya ganti menggunakan sprinkle jenis ini. Jadi penyiramannya lebih merata. Dan saya tambahkan tanaman kacang-kacangan Arachis pintoi. Ini juga ya. Ini juga, terus sticknya saya lebih tinggikan agar penyebarannya lebih merata. Jadi saya tambahkan juga setelah melakukan penggemburan tanah, saya tanami juga dengan Arachis pintoi. Lalu sebelahnya juga seperti biasa ada kue kambing yang masih dibungkus. Jadi airnya ini kena ke kohenya. Nah, airnya itu yang akan menyerap, yang terserap ke ini, ke dalam tanah. Jadi tidak saya sebar. Ini juga ya, kemarin pohonnya yang bagian atasnya itu agak rusak dan cabangnya tidak teratur. Saya potong, lalu saya biarkan satu cabang tumbuh tinggi. Bisa dilihat jadi lebih cepat, dan itu di atasnya sudah saya potong dan sekarang udah tumbuh lagi. Jadi dengan memotong itu, dengan memotong bagian pucuknya, penyebaran nutrisi itu ke samping dulu biar lebih merata, lalu lanjut ke atas lagi. Oke ya, saya juga udah tambah sprinkle, dan ini alpukat Mickey yang sedang kita siapkan untuk kita tanam. Jadi saya nyicil nanamnya, nggak sekalian. Jadi saya beli 10 bibit sambil mempersiapkan instalasinya, baru saya tanam. Jadi tidak bisa sekalian karena ya terkendala pendanaan, tapi bukan menjadi masalah ya, bisa kita cicil satu, akhirnya pun pasti akan banyak juga. Jadi tidak sekalian, saya cicil jadi satu, dan membeli pipa pun juga ya, karena kita tahu sendiri harga pipa ya yang paling rendah itu di tempat saya itu per lonjornya seharga Rp20.000 untuk ukuran yang setengah dim. Jadi ya setiap minggu saya cicil beli 5, kalau nggak beli 10 saya kumpulkan dulu. Dan juga pernak-perniknya itu, penyambung aksesorisnya itu saya akali dengan membeli di online ya. Karena kalau di sini itu per aksesoris itu kita hitung tuh hampir seharga 5.000-an, Rp5.000 untuk T-nya, L-nya, dan penyambung yang lain. Tapi kalau kita beli di online itu kita rata-ratakan dengan ongkos kirim itu jatuhnya sekitar Rp3.000. Jadi masih cukup murah ya. Oke ya, sekian update hari ini. Selamat sore. Jadi tetap lakukan usaha apapun itu, tenang, suatu saat semesta pasti akan memberikan hasil. Sekali lagi ya, tidak ada usaha yang sia-sia, pasti semesta memberikan hasil pada saat yang tepat. Selamat sore dan sama-sama berusaha.